الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وأرشدنا إلى صراط مستقيم صراط الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وغفر لنا من كل ذنب عظيم ورضينا بدخولنا في جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu salihatu kal ghurabil aqsam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Semua masjid Bandung Durai, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama dalam kesempatan yang singkatnya saya isikan dosia singkat dengan temanya tempat perkara kemuliaan hidup di dunia. Karamat dunia arba'atu asya. Kemuliaan hidup di dunia harus kita miliki 4 syarat. Kurang daripada 4 syarat tersebut mungkin gagal mencapai kemuliaan. Mari kita simak dan akan kita jelaskan sama-sama. Orangnya merupakan sama-sama yang membagi-bagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan kita bagi ilmu masing-masing atas nak kemampuan mungkin akan berkah ilmu tanya dan berkah hidup tanya dalam dunia ini. Di antara macam untuk mencapai kemuliaan, poin pertama, an takuna zaujatuhu salihatan. Isteri ditanya, perumah ditanya, bunda daripada anak tanya, yaitu wanita salihah. Perumah tanya bintang saleh, mak tanya itu bintang yang saleh. Poin pertama untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Poin pertama untuk mencapai kemuliaan dalam hidup dunia. Sekalipun kurang, tapi karena wanitanya salihah dapat ditutupi kesusahan, dapat ditutupi kekurangan belanja dan nafkah. Hanayung kekayaan, hanayung pangkat dan jabatan, kalau memang dalam keluarga selalu retak, tahu kerja ada medit nak penghibur, nyonton kulihat tambah elok, karena beri rumah ancocok katanya. Maka oleh gedanya yang muda-muda, si golok dan muda keluarga, dia minta ya Rasulullah wanita salihah. Sekalipun pegawai Nabi dan Nabi yang saleh saban lagi dan aa
yang hitam putih dua ujung sayur. Al-mar'atus salihah, wanita yang saleh. Kal qurabil aqsam, sama lagi ada putih dua ujung sayur. Menokuk jalurnya kalau kau yang saleh. Apalagi damun kaki paling marahlah pada medan yang saleh. Di zaman Rasulullah yang paling mendang berkat kehidupan. Namun masanya negara pegang Nabi tak minta orang yang saleh saban lagi tak minta. Yang warna hitam putih dua ujung sayur. Kenapa harus ditanya untuk aman dalam keluarga mesti kita minta perempuan yang saleh? Ciri-ciri hak yang saleh ada beberapa perkara. Yang pertama, wanita salihah menjaga harta suami. Perempuan yang saleh mampu menjaga hartanya. Dan kala tu urung si kala dia belanja. Jangan perlu yang saleh hanya itu. Hanya tajuk yang milik suami. Nyoba menjaga hak suami oleh istri yang saleh. Dan kala sakit ayah, sakit ibu, kalau memang hanya ini daripada suami, wanita salihah tidak keluar dari rumah. Kalau itu orang lainnya, lepas langkah wajah, izin hidup saja. Bahkan karena tidak paham tentang perilaku kehidupan guru-guru yang kena berkeluarga. Ia meninggal. Kalau memang istri hanya ingin suami hanya Allah, bahkan lebih baik hak menjaga suami daripada menghormati orang tua. Di zaman Rasulullah, seuringan ayah sakit, lakaidin Pak Rasulullah, lakaidin Pak suami untuk jawab yang beruncing sakit, gentam ya Rasulullah. Baik, tinggal rumah mata. Ya Rasulullah, ayah ulun merasa sakit, orang yang kami meninggal ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Ya Allah,lepeganglah ya Rasulullah. Baik, naizin suami hanya menyamanan ayah ganda yang sakit meninggal dalam husnul khatimah. Ayah ganda yang akan meninggal dapat ampuni dosanya karena ganda taat kepada suaminya. Nyo ciri khas wanita salihah. Yang kedua, tanda-tanda wanita salihah tidak mengotori firasnya suami. Hanya kudo dikali langkau, bet dikilangkau ya yes, dikilangkau kana teman. Yes di depan, no di belakang. Anak menan menyo istri yang saleh. Tetap dikilangkau sama. Anak kudo dikali langkau. Nyo ciri khas wanita nomor 2 tentang wanita salihah. Yang ketiga, wanita salihah ciri khasnya adalah dan kalau suami keluar dari rumah mencari nafkah, berdoa. Ma, lun izin untuk minta rezeki. Ma, izin lun tamam kerja. Berdoa oleh perempuan yang saleh. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan suami lun di perjalanan sampai tujuan. Mudahkan rezeki suami lun ya Allah. Keluar rezeki yang halal. Nyoy yang saleh. Tatkala suami pulang, senyum, semangat, bergembira, menerima apa adanya. Anak punya, tatkala ditubuh baik. Anak punya, tatkala orang yang halal lupa urus. Anak punya, tatkala orang yang halal belum menjawab ulang. Bahkan mengingat suami dalam keadaan kurang bahagia. Banyaknya kesabaran keringan yang saleh. Selanjutnya wanita yang saleh mampu mendidik anak menjadi generasi yang saleh, menjadi generasi masjid, menjadi generasi memenuhkan madrasah, pengajian dan lainnya. Saudara didik, itulah ibu-ibu yang saleh. Maka
Le daya suami jangan banyak minum pil. Cukup satu saja pilnya. Semasih hidup, sejak permulaan sampai mati, cukup sekali pilnya. Kemana pil? Pilihannya. Belekat bukan pil. Ada pilihan lain, apalagi menurutnya nah Android, dikirim foto, dikirim WA dan lainnya. Berubahlah pilihan kepada pandangan pertama. Pilih yang lain, pilih yang lain. Dan dalam daya bantu KUA ada minum pil, artinya ada pilihan lain. Nya akan membawa kerusakan dalam keluarga. Maka untuk mendidik generasi, mendidik suami, menjaga keluarga adalah ibu yang saleh. Poin pertama, syarat bahagia di dunia yang pertama istrinya orang yang saleh. Ibunda kita adalah orang-orang yang saleh. Selamat suami, selamat istri, selamat anaknya daripada gangguan-gangguan diserang oleh bermacam serangan pada ibu. Yang selanjutnya nomor 2, syarat bahagia di dunia an takuna auladuhu abrar. Yang kedua, untuk menjadi bahagia di dunia, anaknya segala anak dayo yang nabah gamenang menjadilah orang yang abrar, yaitu anak yang patuh kepada ibu bapa. Anak yang taat, anak yang saleh, anak yang patuh kepada orang tua dan patuh kepada agama Allah. Nyo syarat yang kedua, ronyon takalan kalau kita melalui HP, baik di Aceh Utara, di Biren dan Banda Aceh. Putra kejadian orangnya, bangun karena didikan mungkin gagal orang tua dalam mendidik anak. Maka mari kita yang bantu. Dan ingat ayat Allah surat Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah anakmu. Hindarilah dirimu, hindarilah keluargamu dan anakmu daripada api neraka. Ayat dari ayat 6 yang mendang dengan amalkan dan syarahkan kiban pengertian ku anfusakum wa ahlikum nara. Ada arti yang pertama sekali, anak tanya mengajarkan kalian droide bersaleh. Tanya uja anak bahut bawa tanya je betul bahut. Tanya anak sembahyang bawa tanya le sembahyang. Tanya anak baik jo tengok, tanya le baik awak jo tengok. Insya-Allah anak yang patuh kepada ayat, patuh kepada ibu, patuh juga kepada perintah Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka sekali bentakan dan sekali makian terhadap anak akan membunuh sel-sel otaknya lebih daripada 1 miliar. 3 darut anu, 3 darut anu, nya akan membunuh sel otak anu tanya lebih daripada 1 miliar. Maka ayah ibu bergetarkan bakda wujud anak demi sel otaknya tidak rusak. Namun sebaliknya, sekali ujian, sekali pelukan terhadap anak, akan lahir kecerdasan lebih daripada 10 miliar. Giu bujuk anak tanya, giu rangkul anak tanya, giu sanjung anak tanya di atas kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan budak si anak akan muncul yang baik. Anak dah itu tak pegang lima roh ni, ada semangat, akhirnya iblis dan sebagainya. Padahal karena bentakan dan makian terhadap anak,
bisa terbunuh sel-sel tidak si anak tersebut. Maka perlu orang tuanya orang yang saleh, ibundanya menjadi orang saleh, mampu mendidik generasi yang saleh. Yang selanjutnya nomor 3, syarat menjadi bahagia di dunia. Wasidqahu salihin, pandakuna sadiqahu salihin. Teman-teman yang kaya midana menjadi orang-orang saleh. Baik salamun, baik teman yang urung dusta, baik teman yang pembohong, baik teman yang urung beragama, maksud agama. Wa mujalasatihim bis salihin, sering duduk dengan orang saleh, ikut pengajian baik di masjid, di daya, di balai dan sebagainya, dekat dengan orang saleh, kita akan ikut saleh. Baik dan jangan yang salah kita. Kali kita manduk dulu kita majalis saleh, duduk dengan orang yang saleh-saleh. Orang saleh bila namungan orang saleh, tak kala salah ditegur kita oleh orang saleh. Dibimbing, dibina, diarahkan untuk mencapai kebaikan. Maka diudur dengan orang saleh. Senilai wa an takuna rizquhu fi baladihi, yang tersebut syarat bahagia di dunia dan minta rezeki di langgang roh. Ditanya orang si, oh dah minta rezeki langgang roh, TKD, tenaga kerja daerah, baik TKW, baik TKI, baik TKN. Jino ditanya anu tak kubah di kampung, ditanya jin TKI, tenaga kerja Indonesia, jin TKW, tenaga kerja wanita, jin TKN, tenaga kerja dalam negeri. Tapi yang lebih dah ditanya menjadi TKD saja, tenaga kerja dan daerah masing-masing. Pakot menyondanya pisah dengan anak, walaupun bank tak kirim, belanja tak kirim, nafkah tak kirim, tapi jujur dengan anak, anaknya akan jadi korban. Anak jauh, anak sembahyang, main Honda dan sebagainya, maka karena anak pengontrol, anak pengaturan. Kalau ayah luar negara minta rezeki, mak luar negara minta rezeki, kirim bank ke luar negara untuk daya pengajian, bayar sekolah, namun anak tersebut akan kerusakan karena anak kontrol. Apalagi ayah dengan ibu telah pisah, kacile lebih parah loh. Maka minta rezeki lanang roh, selamat keluarga, selamat rumah, selamat tanya, selamat anak. Bagus ayah bersama keluarga, bengah bijak seput dua, bengah bijak seput dua. Baik tapi lebih kayak gini, lebih bisa rusak generasi, rusak generasi, kan rusak orang lain, moralnya, krisisnya akhlak, rendah segala-galanya. Karena cukup urusi dengan ini akan membawa kepada kerusakan. Negara segala jenis, nayani jadi TKI, jadi TKW dan sebagainya. Kibat keluarga ini yang akan membawa kerusakan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk mencapai kebahagiaan di dunia harusnya 4 perkara. Wahidaya, istrinya saleh, tak bergaul dengan orang saleh, anak menjadi anak saleh, minta rezeki lanang roh. Nyo adalah poin-poin yang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau memang sebaliknya, nyo akan membawa kerusakan dalam keluarga. Relah dalam rumah, relah dalam kampung, dikarenakan dasar relah daripada pihak keluarga. Ono menda to sia-sia. Mudah-mudahan dapat kita pahami mandul. Adil saya yang akan disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Alhamdulillah
والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا وانصر من نصر الدين وأهلك الكفارة وإسرائيل واليهود والنصارى والمبتدئة والمشركين